Di video kali ini saya akan bahas tentang reksadana obligasi dan juga saya akan tampilkan ya untuk hasil nabung rutin saya di reksadana obligasi ini. Jadi kurang lebih sudah hampir 6 bulanan ya saya ini menabung di reksadana obligasi. Dan saya nabungnya istilahnya itu di reksadana obligasi yang spesial ya. Jadi kebanyakan reksadana obligasi kan grafiknya naik turun, seperti yang warna biru dan yang warna ungu ini. Jadi yang warna biru dan ungu ini reksadana obligasi, Manulife obligasi negara dan juga ABF Indonesia Bond Index Fund. Dan yang warna hijau ini reksadana obligasi Sukor Invest Stable Fund. Jadi reksadana obligasi tetapi grafiknya itu stabil naik. Jadi kenapa stabil naik? Karena ya isinya ini kebanyakan, kalau kita lihat di Fund Fact Sheet, ini isinya obligasi dari korporasi atau obligasi perusahaan. Sedangkan yang naik turun ini kebanyakan isinya obligasi negara. Jadi kalau grafiknya stabil naik ini justru ya resikonya lebih tinggi, karena dia isinya kebanyakan obligasi perusahaan. Yang naik turun ini obligasi negara. Jadi sebenarnya lebih beresiko yang grafiknya naik ini. Jadi isinya apa saja di reksadana obligasi Sukor Invest Stable Fund? Nah, di sini saya akan perlihatkan di bagian prospektus. Jadi kalau mau lihat prospektus kalian bisa klik detail dulu ya di bagian Sukor Stable Fund. Nah, di sini kemudian kalian bisa scroll dulu ke bagian yang bawah sendiri. Jadi bagian sendiri. Nah, di sini ada yang bagian kiri prospektus. Nah, di situ kalian bisa lihat ya untuk detailnya. Kalau misal di Fund Fact Sheet kan cuma seperti ini. Jadi ada obligasi, misalnya ada MDKA, ini perusahaan tambang emas, kemudian obligasi dari MFIN, perusahaan istilahnya leasing. Nah, kalau di prospektus ini lebih detail lagi. Jadi misal obligasi MDKA itu berapa persen, nah di situ ada seperti itu. Jadi untuk tampilan prospektus seperti ini, jadi sampai 98 halaman. Kalau Fund Fact Sheet kan hanya 1 halaman. Nah, kalau Fund Fact Sheet ini diupdate 1 bulan sekali, dan prospektus ini 1 tahun sekali. Jadi tapi isinya lebih lengkap. Nah, kita bisa lihat di sini untuk isinya. Yang pertama ada deposito ya. Jadi deposito berjangka dari Bank Mega, Bank BNI, Bank HSBC, Bank Rakyat Indonesia, Bank Victoria dan juga Bank MNC. Kemudian kita juga bisa lihat untuk tingkat bunganya, misal Bank Mega ini 2,2% dan presentasenya ini 3,96%. Jadi ini untuk depositonya ya. Jadi reksadana obligasi juga ada porsi 0-20% di instrumen pasar uang atau di saham ini juga bisa. Jadi ini yang instrumen pasar uangnya sekitar 6,89%. Dan sisanya ini pastinya di obligasi ya. Jadi di sini kalian bisa lihat obligasinya ini obligasi perusahaan. Misalnya perusahaan Mandala Finance ini tingkat bunganya 9,25% dan dia pegang sebanyak 4,55%. Kemudian misalnya PP Property ya, obligasi PP Property bunganya 10,7, presentasenya 3,62. Jadi seperti itu, kalian bisa lihat ke bawah sendiri terus. Ini ada banyak sekali ya. Jadi istilahnya disebar ke berbagai obligasi. Persentasenya ya antara 0, ada yang 0,4 sampai yang tadi sekitaran 3%. Jadi untuk hasil investasinya saya akan perlihatkan dulu ya dari segi transaksinya. Jadi saya belinya kapan? Jadi saya investasi itu di reksadana yang ini, Sukor Syariah Sukuk Fund. Jadi saya mulai nabung itu di bulan Desember ya, 24 Desember 2021 sampai di 25 Mei 2022. Jadi totalnya sudah menabung 3 juta rupiah. Dan sekarang ini uangnya yang 3 juta selama sekitaran 6 bulan tadi naik jadi atau bertambah ya 110.000 rupiah atau naik 3,72%. Jadi seperti itu untuk investasinya.
Jadi Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini grafiknya juga sama ya dengan yang stable fund tadi. Jadi grafiknya ini stabil mengalami kenaikan.